5.35 kita akan berangkat ke Semarang. Di sana kita akan membuat sebuah atau menginterview seseorang. Ikuti perjalanan kita ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Oke. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oke, kita bersiap menuju Semarang. Hi girls. Wow. Yuhu. Kembali di Ricky Nelson Coaching, saya bersama Pak Marwoto yang punya Lestarindo nih. Dan mungkin kita semua tahu bersama Lestarindo adalah satu perusahaan yang sekarang lagi hit lah ya, lagi terdengar di mana-mana karena membantu klub dan juga banyak menolong klub-klub sehingga sekarang mereka bisa punya lapangan yang berkualitas. Seperti yang Anda lihat di belakang saya ini, saya sedang di Lestarindo apa Pak? Sport Garden. Lestarindo Sport Garden di Boyolali bersama dengan Pak Marwoto. Pak Marwoto, sedikit cerita Pak. Ide untuk membangun seperti Sport Garden ini idenya dari mana Pak? Jadi idenya kami termasuk salah satu orang yang prihatin dengan adanya tim-tim liga besar di Indonesia. Kenapa belum memiliki lapangan latih yang memadai seperti di Eropa? Ya tidak harus sebanyak di Eropa yang rata-rata minimal kadang-kadang punya 4 lapangan latih. Betul. Sebelum melaksanakan pertandingan di stadion. Nah, ini hampir nyaris tidak ada yang memilikinya. Jadi sehingga kami semacam berusaha untuk memberikan contoh lah, memberikan pandangan bahwa tidak harus klub besar bisa, ya kami pun ya bisa melaksanakan itu begitu. Betul Pak. Nah kalau dari sisi teknik saya sebagai pelatih melihat kenapa kita tidak bisa bermain seperti di Eropa, karena salah satunya adalah masalah lapangan gitu kan. Betul. Dengan lapangan seperti ini itu memudahkan pemain untuk melakukan teknik yang lebih baik dan juga memudahkan tim untuk atau pelatih untuk bisa melatihnya. Nah sekarang kesulitan terutama klub-klub ini apa Pak sebenarnya? Padahal kan sebenarnya kalau dana ada misalnya. Betul. Kesulitan utamanya apa sih menurut Bapak? Kesulitan menurut kami begini, rata-rata pembangunan lapangan sepak bola atau stadion kebanyakan yang mengerjakan adalah Pemda atau Pemkot. Oke, ya. Selanjutnya disewakan ke pihak klub. Ya. Dengan begitu apabila perawatannya tidak maksimal, itu mengakibatkan rumput yang baru selesai dibangun 1 tahun atau 2 tahun kemudian sudah tidak layak pakai, karena memang rumput ini kan makhluk hidup sehingga perawatan pun harus berkesinambungan. Iya, betul sekali. Oke, sebentar Pak, saya cek dulu. Ini nyala nggak sih? Nyala. Oke, selanjutnya visi dari Lestarindo ini seperti apa sih Pak? Kepengennya nih, impian lah yang belum tercapai di Lestarindo nih. Ya, kepengennya hanya ini Pak. Setiap siaran langsung awalnya kenapa dulu saya lihat siaran langsung itu lapangan-lapangan di Eropa kenapa bagus ya, mulus lah, glowing begitu. Ya, betul. Tapi begitu lihat lapangan kita ya mungkin selain dari kualitas penyiaran, tapi kalau kami lihat kok kualitasnya jauh banget dibanding Eropa. Jadi kami istilahnya berusaha untuk mencoba apakah membantu lah ya, membantu untuk membuat lapangan sepak bola tersebut menjadi lebih baik gitu. Oke Pak. Pak, itu selama ini kita melihat di Liga 1 ada beberapa klub yang bekerja sama dengan Lestarindo. Klub apa aja sih Pak? Ya, saat ini yang pernah kerja sama Lestarindo, di antaranya itu Badak Lampung di Stadion Sumpah Pemuda. Ya. Terus Persita Tangerang, itu Stadion Sport Benteng Center. Taruna ya? Stadion Sport Center Kelapa 2. Kelapa 2 ya? Itu dia ada lapangan dalam dan luar? Ada dua lapangan dalam, terus lapangan luar saat ini sedang progres ya? Pelaksanaan. Oke.
Tadi berarti apa? Badak Lampung, Ya, Badak Lampung, Borneo FC, Borneo FC juga, Persita Tangerang, Persita Tangerang. terus Stadion Kebon Dalam, Kebon Dalam Semarang. PSIS Semarang Kendal ya. Kendal. Lalu kelima, Yang kalau untuk saat ini itu saja. oh yang sebelumnya, Kalau sebelumnya itu pada Martapura Pak ya tadi. Martapura, Demang Lemang itu kan? Ya, Nah, betul. Barito. Terus stadion yang di Lamongan, Persela pernah. Persela pernah juga. Ya. Persela Sleman pernah Pak? Sleman saat ini masih. Oh masih Sleman, oke. Sama ya Papua Bangkit ya, Ya, Papua Bangkit ya. Stadion Papua Bangkit luar biasa. Jadi seperti yang kita tahu bersama, ini Lestarindo betul-betul membuat suasana lapangan jadi berbeda. Ya karena kalau lapangan bagus Pak, kita sangat percaya lapangan bagus itu jadi enak buat ditonton ya kan. Iya, betul. Betul ya Pak ya? Ya. Nah kalau perawatannya gimana nih Pak? Jadi gini, target utama dari perawatan itu adalah nomor 1 itu adalah kerataan. Rata ya? Oke. Kerataan. Nomor 2 adalah manajemen daripada rumput itu, ketebalannya itu kita harus mengikuti standar. Oh ada standar-standarnya. Ada standarnya karena ketebalan rumput tersebut akan mempengaruhi kecepatan bola ataupun daya pantul. Dan itu otomatis akan mempengaruhi teknik. Ya, sepinter apapun kalau bola lambat pasti akan mempengaruhi daripada strategi pemain. Jadi artinya kita nggak boleh sembarang motong rumput itu. Rumput tidak. Jadi harus jangan asal ditentukan. tipis-tipis aja nggak bisa juga. Tidak. Terlalu Oke. cepat juga akan masalah. Jadi standar kami dari Lestarindo adalah ketebalan 1,8 cm sampai dengan 2 cm,2. Oh Ketebalan. di antara. Di antara itu. Karena kalau suruh tepat nggak bisa karena kan rumput itu tumbuh. Iya. Jadi 1,8 cm Ya 1,8 sampai 2,1. 2,2 maaf. 2,2 cm. Ya. Tingginya seperti itulah ya. Tinggi Tingginya. ketebalan. Iya. Jadi artinya kalau terlalu di bawah itu malah jadi mantul bolanya jadi nggak enak. Iya. Atau juga kita merasa keras di tanah kali Ya, karena betul. ininya kurang tebal gitu ya. Iya, dan kami selalu koordinasi sama pelatih karena kan rumput nggak semuanya rumput murni yang kami rawat. Oke. Kami hanya beberapa saja yang merawat rumput yang kami buat. Nah itu biasanya alhamdulillah masih murni. Tapi kalau yang rumput seperti di Lamongan, Kebon Dalam maupun di Itu Demang aslinya. Leman itu rumputnya itu hampir 6 macam. Oh. 6 macam. Sehingga memang untuk metode perawatannya tidak mudah karena masing-masing rumput punya kecepatan tumbuh beda, punya warna beda. Lah untuk menjadikan satu warna ibaratnya itu atau menjadikan ketebalannya yang sama itu memang harus kerja keras. Terutama di pemangkasan ini kadang-kadang kita memotong itu tiap 2 hari sekali harus dipangkas. Iya ya. Wow. Terus Pak, sekarang Lestarindo ini punya berapa lapangan sendiri? Kalau yang punya Lestarindo saat ini memiliki 3 lapangan, yaitu Lestarindo Sport Garden ini Garden, ya. terus lapangan Pusporenggo itu lapang ukurannya lapangan standar 100 kali 105 kali 68. Oh, 105 kali 68. Okay. Ya. Terus sana ada mini soccer juga. Ada mini soccer juga. Terus satu lagi yang di Kelurahan Sumbung itu pun dipercayakan kepada Lestarindo untuk mengelola. Kelurahan Sumbung Boyolali ya. Sumbung Cepogo Boyolali. Cepogo Boyolali. Jadi ada 3 lapangan yang merupakan Lestarindo punya 3 lapangan sendiri nih. Ya setidaknya sebagai orang kalau mau lihat kualitasnya seperti apa bisa lihat di sini ya gitu ya. Bisa datang langsung. Jadi bisa lihat langsung seperti apa kualitas dari lapangan Lestarindo. Terus ini Pak, seberapa pengaruh dengan Lestarindo sekarang sudah dengan klub-klub Liga 1? Apa respon mereka Pak? Maksudnya mereka puas nggak sih Pak selama bersama dengan Lestarindo? Iya. Ada komentar apa Pak? Ya kebanyakan beliau puas sebab di saat selesai pertandingan itu tim Lestarindo, groundsman Lestarindo itu selalu kami arahkan untuk menanyakan kepada pihak pelatih bagaimana kondisi rumput, kurang bagaimana rumput. Nah selanjutnya kami lakukan tindakan agar sesuai yang diinginkan si pelatih ini. Oh jadi ada komunikasi juga? Ada komunikasi pelatih, ya? Setiap habis pertandingan kami ada komunikasi. Ditanya lagi dulu seperti apa ya? Betul. Luar biasa. Jadi ini akhirnya menjadi sebuah masukan gitu Pak ya? Iya. Supaya dari groundsman juga, oh ini harus buat seperti ini nih. Karena
pelatih maunya seperti ini. Ya, Oh, jadi kalau misalnya seorang pelatih memintanya menjadikan lapangan dengan taktikal dia bisa juga dong? bisa. Oke. Luar biasa ya. Lalu ada satu pertanyaan lagi Pak yang sering muncul di Eropa, kita lihat ada apa tuh, terang gelap tuh istilahnya Pak. Betul. Jadi kayak seperti orang main di karpet gitu Pak. Iya. Itu apa sebutannya Bu kalau dalam lapangan tuh? Iya, sebutannya itu sebenarnya biasa alat Bias yang itu ya? Iya. Bias cahaya istilah orang Bias bilang. cahaya itu sebutannya adalah refleksi cahaya. Refleksi cahaya ya. Istilahnya RC. Kalau selama RC, ini ya. kita akan pakai pola tapi polanya tebal tipis. Ya, itu betul, ada yang di sini dibiarin tebal, rambutnya di sini dia potong tipis. Betul. Jadi bola di sini bagus, nah ini naik lagi bolanya. Iya, dan itu yang membedakan hanya alat atau mesin potongnya saja. Oh, mesin. Oke, Mesin potongnya. oke. Jadi kalau mesin potong yang bisa menghasilkan refleksi cahaya di sini adalah mesin potong jenis green mower. Green mower. Ya, green mower Green karena mower. dia punya pisau dan di belakangnya itu ada rollnya. Roll ini yang berfungsi sebagai alat untuk menidurkan rumput. Oh, jadi ada yang tertidur, ada yang jadi sini tertidur, sini Ya, naik gitu. arah tidur yang berlawanan di sini akan menimbulkan efek terhadap Seperti pandangan mata kita itu warna yang berbeda. Ya, seperti belakang ini kan. Jadi ini ada Ya, betul. Ini yang bagian tengah ini adalah Ah. berarti potongan kita green mowernya mengarah menjauh dari posisi kita. Oh, oke ya. Jadi Sehingga kayak tidak karpet ada jadi kan? bayangan. Ah. Nah, tapi yang warna gelap ini kenapa warnanya lebih gelap? Karena menghadap kita. Menghadap kita dan di Oke. bawahnya, di bawah daun tersebut terjadi bayangan-bayangan. Kumpulan bayangan Oh, ini itu menjadikan yang gelap. warnanya lebih gelap. Oke. Oh, itu dia kuncinya. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat lapangan, Pak. Ya. Di lapangan, terus sedikit aja soal rumputnya seperti apa, bagaimana perawatannya sedikit. Setelah itu kita akan melihat ke lapangan-lapangan Lestarindo yang ada di Boyolali. Ya. Sekarang kita di lapangan Lestarindo Soccer Field yang di Lestarindo Sport Garden. Pak Maroto, ini SOP perawatannya sehari atau satu minggu bagaimana? Jadi gini, untuk metode perawatan di sini Ya. kita tidak untuk rumput kan makhluk hidup, jadi tidak bisa dipatok berdasarkan waktu, itu tidak. Misalnya pemupukan ya, selama dari warna rumputnya masih memungkinkan standar kami bahwa itu masih bagus, kita tidak lakukan pemupukan. Oh gitu. Ya, terus penyiraman pun begitu, sama juga manusia apabila dia kelihatan ada tanda-tanda haus, baru kami kasih minum. Terus ini rumput jenis apa, Pak? Coba dilihat rumputnya. Ya, rumputnya jenis Yoysia Matrela Linmer. Oh, Yosia Material Limer nih, yang orang ya cukup terkenal lah ya. Iya. Oke. Terus yang ini disewain, Pak ya, yang disewain. Iya, betul disewakan. Disewakan. Jadi teman-teman bisa main juga di sini sebenarnya. Bisa disewa di kota Boyolali nih. Bagi kamu yang tinggal di Boyolali dan sekitarnya ya bisa sewa nih. Oke, Pak. Ini ukurannya berapa yang ini? Ini mini soccer. Mini soccer ya? Ini ukurannya panjangnya itu 88, lebarnya 44. Pak, tantangan terbesar dari lapangan rumput original atau asli ini apa, Pak? Tantangannya hanyalah ini, setiap pertandingan harus dicek, harus istilahnya ada default yang bekas-bekas sliding itu harus ada perbaikan. Oh, dia kan dia naik Ya, kan? apabila terjadi semacam compact gitu istilahnya. keangkat gitu rumput itu harus segera di default, ditambahkan pasir setinggi media yang sebelumnya. Oke. Apabila tidak, maka pertumbuhan akan mengikuti daripada permukaan yang leguk tersebut. Jadi kelemahan lapangan-lapangan Indonesia lah mungkin kurang pasir kali. Salah satunya. Kalau pasir mungkin Atau kebanyakan pasir malah. pasir cukup, tapi setelah pertandingan kebanyakan dia tidak lakukan treatment. Oh iya. Jadi habis pertandingan ya udah habis itu aja ya. Ya, Itu yang membuat akhirnya ya secara pelan tapi pasti akan terjadi cekungan-cekungan beberapa Ya. di banyak lapangan sehingga tahun berikutnya pun istilahnya bola arahnya sudah mantul. lapangan udah tidak rata ya. Ya. Oke, luar biasa. Jadi ini hari apa aja kalau Bapak rawat nih biasanya? Kami perawatannya adalah hari Senin sama hari Kamis kebanyakan. Senin Kamis ya? Ya, karena kan dipakainya hari Sabtu dan Minggu. Oh, kalau hari biasa nggak ada yang pakai? Tidak ada. Memang tutup atau? Memang tutup karena untuk memang perawatan. Oh, jadi memang hanya dibuka Sabtu dan Minggu ya? pagi, Sabtu pagi, Sabtu sore, Minggu pagi, Nah. Minggu sore. Oh, tapi satu pagi sekali aja? Pagi sekali.
satu 2 match. jam. 2 jam. Sore, Sore 2 jam. besok minggu lagi 2 jam, 2 Ya. jam. Berarti cuma 24, ya 4 match lah kalau gitu. Ya. Kurang lebih gitu. Ya. Oke, supaya kalau tiap hari dipakai hancur juga, Pak. Iya, betul. Karena Ya. ini termasuk contoh, jadi sehingga kami tidak terlalu sewakan terlalu full, sehingga apabila ada owner yang mau membangun lapangan sepak bola, contohnya mana ya, kondisinya lihat masih lumayan normal gitu. Oke, Tidak Pak. rusak Kalau banget. di Eropa itu, Pak, klub-klub liganya itu, Pak, punya ya minimal ya. Seperti saya katakan, saya pernah ke Borussia Dortmund, Pak, di Jerman. Ya, Dia punya satu lapangan sintetis dan juga punya beberapa lapangan seperti yang natural. natural. Itu idealnya mampu nggak, Pak, kira-kira Liga 1 kita klub ini membangun lapangan? Menurut kami mampu, tapi saat Mampu, ini klub cenderung hanya mengejar ya mohon maaf ya, mengejar pemain asing untuk memenangkan di tahun itu, tapi bukan berkepanjangan memikirkan. Padahal hal itu yang sebenarnya bisa berkepanjangan. jadi aset nggak, Pak? Betul, Dan bisa itu- jadi aset karena kan saya kira bikin lapangan latih tidak semahal lapangan pemain asing. Oh ya, Tidak. jadi membuat lapangan sepak bola tidak semahal membayar pemain asing. Betul ya? Ya, nanti tinggal berapa aja tuh tanya aja Pak Maroto. Ya, masalah harga kami cenderung bisa dikondisikan. Ya, dilihat lah situasinya. Ya, lihat betul. situasinya, terus masukan-masukan apa dari kami supaya harga bisa ditekan, bagaimana metodenya kami insya Allah akan jelaskan. Ya, oke Pak. Jadi kalau kita berharap sebenarnya klub-klub sepak bola Indonesia tuh minimal punya 2 lapangan, lah. Minimal. Betul, Ya? minimal 2. Jadi di hari ini lapangan ini, Ya. besoknya supaya perawatan dipindah Ya. lapangan sebelah, Betul. perawatan lagi gitu. Betul. Ya. Dan itu sehingga tidak mengganggu dari sisi perawatan dan juga secara tim bisa terus berarti dengan lapangan yang bagus. Betul. Terus lapangan latih sebaiknya juga kualitasnya atau jenis rumputnya harus sama. Ya, betul. Jadi Kalau nggak nanti metode beda. perawatannya juga sama supaya teknis yang dipakai saat latihan di lapangan latih itu sama dengan di saat digunakan di stadion. Betul sekali. Oke, ini dari lapangan Lesarino Sport Garden. Kita akan menuju ke lapangan yang kedua dan kita akan lihat seperti apa bentuk lapangan. Terima kasih. Ayo Pak. Ya, Pak. Iya, lagi potongan. Itu bisa bikin kolam bikin seperti itu. Oke, ini salah satu lapangan yang sedang dikerjakan oleh Lesarindo. Ini stadion apa Pak? Stadion Kebo Giro. Kebo Giro. Ya. Oke, Kebo Giro merupakan pemilik dari yang memilikinya adalah Kabupaten Boyolali. Pemdanya Kabupaten Boyolali. Tapi nanti akan dikelola oleh Lesarindo. Rencananya gitu ya, kurang lebih ya. Kelola perawatannya. Perawatan, oke, perawatan oleh Lesarindo. Sekarang Anda bisa melihat ini, bisa maju, Ibu kameramen. Nah, lihat ini sekarang lagi dirawat, lagi ditanam dulu nih Pak ya. Ini dipangkas. Oh, udah dipangkas. Iya. Oke, dengan sudah dibikin drainase dan juga ini Iri- apa? Saluran apa Pak? Yang Irigasi. air ya? Irigasinya. Ya. Irigasi ya. Nah, ini yang ngerjain ini berapa orang Pak? Ini 4 orang. 4 orang ya. Jadi ada 4 groundsman yang mengerjakan ini. Dan Anda bisa lihat pemandangannya, coba belok sana. Nah, ini hutan apa nih? Oke, stop, balik. Dan ini ada tempat buat air juga ya. Sambungan air. Penampungan air sana. Oke, jadi supaya air juga ya penting sekali ya. Kalau nggak punya air nanti gimana rawatnya? Betul. Jadi kalau lapangan kuncinya nomor 1 adalah drainase di saat difungsikan di saat hujan supaya tidak ada genangan. Tidak ada genangan. Selanjutnya irigasi berfungsi di saat musim kemarau supaya tumbuh tidak Ya kan ini kan sebentar lagi nih kemarau nih. Betul. Jadi Ini air adalah Juni ya, utama. Juni. Nah, sebentar lagi kan paling udah parah nih kemarau. Kalau nggak ada air repot ya. Ya, jadi nanti kualitas lapangan itu akan teruji di saat musim kemarau. Ya, Kualitas groundsman, kualitas metode pelaksanaan perawatannya itu dilihat Jadi, atau diuji di saat musim musim kemarau. kemarau ya, luar biasa. Oke, ini stadion Kebo Giro. ya. Semoga nanti kalau sudah jadi bisa digunakan oleh tim-tim dan juga masyarakat Boyolali bisa menyaksikan pertandingan-pertandingan bagus di sini. Ya. Ini muat berapa? Muat 20-an rencana. 20.000 rencananya ya, 20.000. gambarnya ya. Tapi kalau sudah jadi mungkin masih setengahnya dulu Iya, kali ya. karena ini sebelah sana ini belum dibangun. Nanti Oke. itu adalah berikutnya. Jadi tahap Akan berikutnya. bangun lagi ya. Betul. Oke, mantap. Oke, ini saya sedang berada di salah satu lapangan milik Destarindo yang bekerja sama dengan desa. Desa apa nih Pak? Desa Sumbung.
Sembung. Oke. Iya. Ini jadi sistemnya seperti apa dengan tempat di sini, Pak? Jadi gini, nanti kan ini rencananya mau disewakan. Oh, disewain. Ini yang bangun Lestarindo. Yang bangun Lestarindo. Tapi nanti untuk bisa disewakan adalah tetap kerjasama bagi hasil atau bagaimana. Nah, nanti menjadi pembicaraan kami terhadap kelurahan Kelurahannya. sendiri. Tapi ini prosesnya lagi apa sekarang nih, Pak? Nah, ini posisinya sedang treatment khusus yaitu verticutting. Verticutting namanya ya, verticutting Oke. ya, itu supaya kerapatannya lebih cepat untuk dikejar. Nah, Oh. Karena insya Allah ini buka di tanggal 1 Agustus 1 Agustus 2020. 1 Agustus 2020 akan segera dibuka. Nah, ini ukurannya, Pak? Standar. Ini ukurannya nyaris hampir standar karena kurang cuman panjang kurang 5 meter, Oh, berarti lebar 100. kurang 5 meter. Ya 100. Tapi area itu 100 itu area semuanya atau area garis gawang atau Area garis gawang. garis lapangannya ya, Ya, garis lapangan lapangan. pertandingan ya. Betul. Oke, rumputnya sama ya, soya ya. Kemudian Yosia material linear. Terus ini tapi trek larinya memang pasir ya, pasir merah. Nih. Ini gravel. Gravel ya, Ya, jadi genteng press yang hancurin gitu ya. digiling dan diayak. Nah, Tapi nggak berdebu dia. tidak. Oh, malah berat Jadi ke bawah. karena Ya? berbentuk butiran, Oh, butiran. Oke, bukan oke. tepung. Ya. Ini ada semacam panggung juga nih apa, Pak? Ya Rencana? panggung. Jadi nanti ini rencananya akan Tribun. dibangun tribun. Oh, Tapi, ini tribun. Oke, ini sesuai tahap-tahapnya lah gitu. Karena kan anggaran Jadi- desa kan terbatas. Kayaknya memang jadi ini tanah miring gitu, Pak. Ya, Terus diratakan. ratakan, digaruk gitu ya. Betul. Luar biasa. Cut and fill. Jadi mengolah tanah yang ada. Oh. Tidak menambah, tidak mengurangi. Jadi garuk jadi seperti ini. Oke, luar biasa. Jadi di desa apa namanya? Sembung ada lapangan berstandar internasional yang dikerjakan oleh Lestarindo, luar biasa. Dan ada satu lagi ya. Kita Ya. akan ke Pusporenggo. Ya, jadi Pusporenggo. training camp. Oh, training camp. Nah, dari sini Anda bisa melihat kalau cuaca cerah pagi itu kelihatan kota Wonogiri, Wonogiri, Solo. Solo. Itu yang ada di tertutup mungkin karena apa ya? Karena agak Kabut sama apa polusi kali ya? Iya, betul. Ya. Tapi kalau pagi di sini Cerah, pagi kelihatan. dan malam Dan malam kelihatan sekali. kelihatan dan malam cuacanya sejuk ya, Ya. bahkan dingin. Dingin. Cenderung Ini dingin. Dinginnya sampai 18 derajat. Oh, 18 derajat kalau malam. Wow. Cocok sekali itu main bola malam-malam tuh. Tapi ada lampu nggak Pak nih kira-kira? Kedepannya mungkin saja. Ya? Kedepannya tergantung permintaan penyewa mungkin. Iya, Kami iya, akan iya. menyesuaikan. Ya. Jadi kalau ada lampu bisa main di tingkat. Jadi bisa buat TC Club juga bahkan ya. Bisa. Nanti kalau sudah ada mesnya di sini, ada penginapannya, hotel dan segala macam, bisa dipakai oleh klub-klub Liga 1 atau juga klub-klub yang lain yang mau TC training camp bisa pakai lapangan yang sangat bertaraf internasional. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, ini lokasi Lestarindo Soccer field training camp. Soccer Field Training Camp. Ya, ini training camp. Jadi ini ada sebuah tempat, coba ke sini. Nah, mungkin Pak Warto bisa jelasin ini apanya nih, Pak? Direncanakan untuk penampungan air. Penampungan air ya. Ini di daerah Boyolali bagian barat terutama itu saat kemarau susah sekali air. Oh, yang sini agak susah air ya. Agak susah air. Jadi nanti perlu kami, dibikin penampungannya ya. Penampungan. Oke. Berfungsi untuk irigasi lapangan. Kita ke area sebelah sini. Ini lagi dibangun mini soccernya, mini soccer. Tapi progres baru 70% belum. Progresnya 70%. Dan ini apa nih, kamar mandi? Balik. Ya, ini toilet, toilet. dalam pelaksanaan. Ini sama Pak ya, rumputnya juga Sama ya. Rumputnya sama. Oh, jadi ini mini soccer ukuran. Dan ini area pemanasan di sini, nanti latihan penalti di sini karena lapangan utama nggak boleh latihan penalti. Jadi pemanasan, latihan penalti di sini. Latihan kiper. Latihan kiper, ya. Latihan kiper ya. Jadi di sini nanti khusus untuk pertandingan Latihan saja. tim. Ya. Kalau ini khusus langsung buat pertandingan. Oh, berarti misalnya dia main small side game, istilah kita sebut. Ya. Misalnya 4 lawan 2. Kecil-kecil Ya, lah. bisa di sini. Di sini, Ya. baru ke sana. Ya. Oh, oke, biar lebih terawat lah ya. Iya, betul. Oke, kita ke lapangan utamanya. Oke, sekarang ini di training fieldnya yang 11 lawan 11. Ukurannya berapa, Pak? Ini.
Ini ukuran standar FIFA. Standar FIFA ya? Iya, 105 kali 68. Kali 68. Jadi Anda bisa lihat ini ada bench pemain ya, bench pemain yang mini tribun lah ya. Iya, mini tribun. Termasuk penonton, kadang-kadang mereka dibawa penonton keluarga. Oke. Atau temannya. Ya, ya. Gawangnya ukuran normal lah ya, Ukuran standar. 2 kali 7 ya. Sama sekian. Ini ruang gantinya nih. Ya. Keren ya ruang ganti ya. Ruang ganti, sebelahnya musola, semuanya masih progres 80%. Rencana bulan apa nih? Ini bulan Juli tanggal 4. Oh, bulan Juli tanggal 4 udah tanggal 4. Ada penyewaan pertama. Oh. Mulai. Nah, ini bookingnya gimana, Pak? Kalau orang mau. Bookingnya itu komunikasinya ke Lestarindo Sport Garden. Oh, ada website nih? Ada Instagramnya. Oh, jadi booking via Instagram. Iya, Instagram. Lihat nomor di situ ada nomornya. Oke, jadi bisa ke Instagram Lestarindo, ada nomornya di situ, terus Anda bisa booking untuk bisa bermain di lapangan-lapangannya Lestarindo. Bisa di mini soccer tadi. Ya, bisa di Kelurahan Sumbung. Yang di atas ya. Ya, bisa di training camp ini ya. Luar biasa. Wow. Jadi inilah satu hari saya bersama dengan Pak Marwoto, pemilik Pak. Ya. Pemilik dari Lestarindo, jangan supaya saya nggak salah. Jadi ini bisa menjadi inspirasi buat kita, di mana ada orang-orang yang ternyata sangat antusias dan sangat memperhatikan bagaimana sebenarnya fasilitas lapangan. Karena jujur saja kalau kita mau ke level yang lebih tinggi, ini salah satunya Pak. Betul Pak ya? Selain teknis, kayak seperti saya seorang pelatih, memperbaiki teknis dan segala macam, lapangan sangat penting. Jadi ini akan menjadi, kalau semua Indonesia punya lapangan seperti ini, klub-klub punya seperti ini, saya rasa kita akan menjadi bisa mengajarkan anak-anak kita sepak bola yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih telah menyaksikan Ricky Nelson Coaching. Terima kasih Pak Marwoto. Dan semoga semua ini bisa menginspirasi Anda. Dan jangan lupa kalau mau main bola ke lapangan Lestarindo aja. Mantap.